Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dzawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Wassalatu wassalamu ala Taha Rasulillah. Wassalatu wassalamu ala Yasin Habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratal ulama wal qurama wa hadratal jamaah ummahatil muslimat majelis ta'lim Masjid Jami Al-Furqan. Semoga semua kita yang hadir malam ini dikaruniai sehat, afiat, panjang umur dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah. Saat ini kita sudah berada di tanggal yang ke-9 bulan Rabiul Awal, atau lebih dikenal dengan bulan Maulid, bulan dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh umat Islam di penjuru dunia berterima kasih, bersyukur atas dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kaum wanita. Kaum wanita dulu sebelum adanya Rasulullah, wanita itu nasibnya hanya sebagai pelengkap. Pokoknya urusannya cuma sumur, kasur, dapur. Jadi RT kok boleh, keluar rumah aja dilarang, jarang-jarang. Pokoknya urusannya cuma sumur, dapur, kasur, masak, macak, manak. Ngerti orang? Masak, habis masak suruh macak. Ngerti macak? Apa? Dandan. Habis dandan manak. Itu dulu. Kemudian ketika Rasulullah diutus, dengan bangganya beliau menyampaikan an-nisa'u imadul bilad. Wanita itu adalah tiang negara. Padahal wanita nggak punya tiang ya, tapi diposisikan sebagai tiang. Wa in saluhat saluhatil bilad wa in fasadat fasadatil bilad. Kalau wanitanya baik itu negara, tapi kalau wanitanya rusak, negara tempat wilayah ikut rusak. Dulu di seberang sono, seberang sono loh. Ini Bon Baru sono, terus belok kiri Jalan Raya Kramat Jaya. Itu konon cerita orang-orang dulu, wong saya datang merantau ke Jakarta itu udah jadi Islamic Center, Mas. Saya udah nggak tahu. Itu konon katanya pesantren putri terbesar se-Asia Tenggara. Konon katanya. Ibu yang udah lama tinggal di sini tahu lah ya. Itu kan konon katanya pesantren putri terbesar se-Asia. Cerita orang-orang yang tinggal daerah situ dulu, kalau misalnya dia lagi pergi ke Bogor, ke Bandung, kemana ditanya, ibu dari mana? Jakarta. Jakartanya mana? Utara. Utaranya mana? Mau bilang deket Kramat Tunggak, malu. Bener kan? Sekarang seandainya dia lagi bepergian, tadi itu ditanya ibu dari mana? Jakarta. Jakartanya mana?
Bangga ya? Apa penyebabnya? Dulu di situ dihuni dalam tanda kutip banyak, mohon maaf ya, wanita rusak. Orang mau ngaku malu. Tapi sekarang ada pengajian al-barqi, pengajian macam-macam yang diisi para ibu-ibu kan, dalam tanda kutip wanita solihah. Orang nyebutnya bangga. Maka benar, wa in soluhat soluhatil bilad, wa in fasadat fasadatil bilad. Kalau wanitanya baik, maka ikut kesebut baik. Tapi kalau wanitanya rusak, kesebutnya ya ikut rusak. Ini kalau ini jalan ke sono terus ya. Sekitar berapa tahun yang lalu, pokoknya nggak lama langsung COVID itu. Itu pernah saya diundang yang kecamatan Cilincing sono itu. Apa namanya Bu? Kok apal? Itu ada temen, dia itu berani melawan arus. Di tengah-tengah tempat begituan dia bangun musola. Awalnya tantangannya luar biasa Bu. Dia kan tinggalnya di Cilincing, Pangkalan Pasir itu. Lah itu dia bangun musola di tengah-tengah tempat-tempat itu. Tempat itu maksudnya paham ya? Nah. Lah dia itu katanya pernah mau pulang, motornya itu ban depannya hilang. Bukan motornya ya hilang, ban depan. Yang diancam mau dipukulin bahkan sampai dibunuh pernah. Itu teman saya salut, beliau orang Sulawesi. Wah kalau saya mau udah ngeper itu. Lah satu hari begitu musolanya jadi, anak-anak itu harapannya dia kalau maknya munggah mau ya muka-muka tobat, tapi harapannya anak-anaknya ini diajak ngaji. Lah satu hari saya coba yuk datang ke tempat saya, ngelihat anak-anak ngaji di tengah-tengah tempat begitu. Saya datang sekitar jam segini. Begitu kecamatan Cilincing gitu kan saya masuk. Wih. Pandangannya bukan pada berjilbab begini. Wih. Wih. Ini saya mengucap alhamdulillah wa astaghfirullah ya. Lah saya telepon orangnya nggak diangkat-angkat, mau nanya malu. Mau nanya yang pada nongkrong di pinggir jalan, saya kan pakai sarung, pakai baju koko. Mau nanya kan malu ya. Nggak nanya belum tahu tempatnya, plongok. Ya Allah. Itu orang situ tuh, yang deket-deket situ, tinggal di mana Bu? Cilincing yang mana? Apa dia berani dengan bangga bilang tinggal di Kojem? Ya kan? Walaupun dia misalnya orang baik-baik loh, umpamanya buka warung di situ, umpama ya. Atau kalau enggak yang ke arah sono. Ya Allah, apa orang sini ya? Baru kemarin waktu musim Muharram saya diundang isi ceramah di situ. Saya tanya, daerah mana Pak? Pokoknya yaitu pinggir kali itu. Wih, begitu saya lewat, wih seger pemandangan. Begitu sampai ke situ persis ini masjid, bukan masjid, acaranya di jalanan karena penyelenggaranya RW. Seberangnya itu tempat begitu. Saya bilang, saya nanya, Pak RW, yang tempat itu di mana? Tuh sebelah. Kok sepi? Tadi saya udah koordinasi sama koordinatornya. Nanti musiknya setel kalau pengajian udah selesai. Oh gitu ya. Mampir ya Pak RW. Aduh. Ya Allah, Rabbi. Orang akan bangga ketika ia tinggal di lingkungan yang disebutnya
baik. Tapi sebaliknya lah, penentu baik dan tidaknya tempat itu ternyata wanita. Makanya Quran itu mengagungkan wanita. Dalam Quran ada surah An-Nisa, tapi nggak ada surat Ar-Rijal, nggak ada. Rijal kan artinya laki-laki, kalau An-Nisa perempuan. Jari ini ada ibunya, bapaknya kemana? Negara ini ada ibu kota, bapaknya? Bapak kota apa ada? Ini Islam itu sangat memuliakan perempuan. Dulu sebelum Islam, perempuan itu ya tadi hanya sebagai pelengkap. Bahkan banyak kasus ketika istrinya hamil, lahir, begitu dilihat jenis kelamin kok perempuan, langsung dikubur hidup-hidup. Sekarang juga nggak kalah sadis. Kalau dulu ditunggu lahir, sekarang malah belum lahir baru ketahuan, langsung dibeliin. Kok apa ya? Jadi kan lebih sadis ternyata ya. Kalau dulu ditunggu lahir dulu, kalau sekarang nggak ditunggu lahir, man. Dan di antaranya lagi perilaku orang-orang sebelum datangnya Islam, mereka itu kan gemarnya mabuk sama judi. Ketika judi itu harta bendanya udah habis, rumah habis, tanah habis, semuanya habis, kok tinggal ada istri-istri dipertaruhkan. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu Islam datang tadi, an-nisa'u imadul bilad. Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah ditanya, ya Rasul, siapa orang yang paling harus aku hormati? Jawaban Rasulullah, ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Berarti ibunya, bapaknya. Deal ya? Loh kok seneng? Kan tadi saya suruh ngitung sendiri. Ya Rasul, siapa yang harus aku hormati? Ibu. Siapa lagi? Siapa lagi? Yang keempat, berarti ibunya berapa? Bapaknya? Iya kan? Loh kok bener kan? Iya, bapaknya satu, ibunya kalau di rumah baru ada satu, kurang dua berarti ya. Bukan itu maksudnya. Seandainya ada dua perintah bareng dari ibu sama bapak, maka perintah ibu yang didahulukan. Itu maksudnya. Ibu nyuruh sampai 3 kali, ibu yang diprioritaskan, baru bapak. Sehebat-hebatnya orang kalau lagi kena masalah yang disebut mak. Saya ini udah umur 47. Asal ada apa, ya saya telepon mak. Mak, ini gimana mak? Ini kan kamu yang tahu, saya mah baca aja nggak bisa. Tapi paling tidak doanya mak, doanya ibu. Nah, sampai-sampai sabda Rasulullah yang hebat luar biasa, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki. Wih. Coba lihat telapak kaki, ada surganya. Maksudnya begini loh. Sehina-hinanya emak, umpama kita punya emak, kan ada orang yang nggak bangga dengan emaknya, itu kan ada ya. Malu nyebut emaknya. Itu sehina-hinanya emak, umpama punya emak yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, umpama diajak ngaji yo susah, wes pokoknya naudzubillah. Walaupun kayak begitu tuh, tetap surganya anak ada di situ, ada di emak. Kalau saya mah justru bangga punya emak nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Emak saya dulu, kalau bapak saya 2, kalau ngambil rapot di sekolah begini. Kalau nonton TV lucu. Nonton TV kan pakai bahasa Indonesia ya.
Saya tanya, mudeng Pak? Enggak. Kok ditonton? Kok lihat orang cakep-cakep. Oh, enggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Nah, kaum wanita juga banyak hadis yang disampaikan oleh Rasulullah untuk masuk surganya lebih mudah daripada laki-laki. Ada satu hadis bunyinya begini. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha. Seorang wanita ketika sholat 5 waktunya penuh, puasa Ramadannya dikerjain, kemudian wafadat ainaha, dia menjaga kehormatannya, maka wanita seperti ini boleh masuk surga, diizinkan masuk surga lewat pintu mana saja yang ia pengen. Wanita gampang ya. Cuma ternyata kaum wanita untuk sholat 5 waktu bisa full bukan perkara mudah, ya kan? Contoh umum, ini khususnya yang masih aktif kedatangan tamu bulanan. Umpama zuhur sekarang jam 12 lah, wis gampang contoh bikin jam 12. Begitu azan zuhur, hayya 'alas shalah, itu ibu langsung cepet-cepet ambil air wudhu apa ntar-ntar? Ngaku kan? Begitu jam 1 pas mau ambil air wudhu, ternyata tamu datang. Otomatis kan duhur gak sholat kan? Lah, duhur yang ini nih, nanti ketika tamunya udah pulang wajib diqodho. Yang ini lihat duhur, kalau asar seterusnya udah enggak wajib diqodho. Duhurnya kira-kira yang begini ini dulu yang dulu yo waktu masih pada muda-muda, kalau sekarang mah udah pada kadaluarsa. Lah iya, kalau sekarang sih mungkin udah full lah ya. Dulu padahal yang dulu itu memori belum kehapus, masih kesimpen di memorinya roket aktif. Kalau CCTV, kalau memori penuh nggak dihapus, nggak bisa rekam lagi. Kalau memorinya roket aktif itu miliaran triliunan giga. Jadi berapapun rekaman yang masuk nggak hilang. Tuh persoalan lagi itu. Kira-kira dulu pernah ngalamin yang begitu-begitu itu? Itu wajib diqodho. Itu kalau sebulan 1, bulan berikutnya 2, bulan kalau terus-terusan berarti banyak sholat 5 waktu yang ditinggal. Belum lagi nanti ketika tamu udah pulang, nggak segera mandi, nggak segera sholat, antara tanggung lah. Itu yang terjadi. Bisa jadi dalam sebulan itu ada beberapa sholat yang ditinggal. Lah kalau itu kok terus-terusan, berarti tiket pertama gagal. Wong tiket pertama yang harus dipegang seorang wanita, idza shallatil mar'atu khamsaha, ketika dia sholat 5 waktunya nih. Seandainya dia seumur-umur gak pernah sholat qobliyah ba'diyah, seandainya, tapi asal 5 waktunya ini penuh, tiket udah di tangan. Lah terus solusinya gimana? Yang dulu waktu masih mudaan agak bader-bader dikit gitu ya, nggak banyak lah, dikit ya itu tadi itu kalau ada azan nggak segera sholat, tamu datang. Begitu tamunya udah pulang nggak segera sholat dulu, waktu masih umur waktu ketika senyum itu masih banyak yang tertarik gitu. Lah iyalah mungkin sekitar awal-awal Pak Harto menjabat lah ya. Lah kalau itu yang terjadi, seandainya dulu pernah seperti itu, kodoknya gimana? Kita untuk tahu jumlahnya kan nggak mungkin kan?
Maka sebisa mungkin kalau memang ibu yakin ada sholat yang model kayak begitu itu, ibu kodok semampunya. Dan karena kita tidak tahu hitungan pasti, untuk nambal itu ya qobliyah ba'diyah itu. Untuk nambal. Iya, untuk nambal. Karena kita nggak tahu pasti jumlahnya berapa, kan nggak tahu kan? Ya kalau baru sekali 2 hari, sehari 2 hari kita masih ingat. Umpama kemarin entah karena alasan apa kita ketinggalan sholat, masih ingat. Lihat kalau udah berapa puluh tahun yang lalu, padahal memorinya masih ada. Lah kalau bisa ketemu Rokib Atid mah enak ya. Mas bro, saya utangnya berapa? Dibuka datanya, kret 6.667 waktu. Waduh, umpama. Lah kita kan nggak tahu, maka semampunya utangnya dibayar plus tambah qobliyah ba'diyah untuk nutup, siapa tahu ya moga-moga ketutup. Tiket yang kedua, wasomat syahroha, ia puasa Ramadannya. Nah, lagi-lagi perkara soalnya sama ini. Kalau sekarang sih insya Allah lah ya, sekarang. Dulu waktu-waktu sekolah-sekolah SMA itu kadang kebawa temen, terus masih awal-awal kerja. Umat Islam Indonesia itu grafiknya hampir mirip kok. Kecil itu taat agama, nanti begitu masuk SMA mulai agak miring-miring. Ayo, nanti awal nikah kalau ketemu jodoh yang baik insya Allah kembali lempeng. Tapi kalau ketemu jodoh yang 11-12 makin miring. Biasanya ntar kalau udah mendekati usia pensiun yang kerja itu mulai lempeng lagi. Lah umpama dari 20 kalau pensiun berapa? 50 lah umpama ya. Berarti kan 30 tahun dalam kemiringan itu. Ramadan kadang ya puasa tapi awalan wa akhiron. Iya, kalau kebetulan kalau ketemu pasangan hidup yang baik, insya Allah biasanya ke bawah baik. Yang repot itu kan kalau ketemu yang 11-12 ya. Pas plek lah pokoknya. Bang besok puasa, alah puasa. Kau usah. Ini yang repot. Begitu kembali begitu kadang memasuki usia yang sudah 45, 50 kan mulai kembali kan. Makanya rata-rata majelis taklim isinya ya usia-usia segitu. Ini loh ya kan ini. Yang usia 20-an ada enggak ya? Lah iya, yang usia 20-an itu tempatnya enggak di sini. Ada itu yang kecil tuh. Kan tadi saya bilang kalau umur sebelum SMA itu biasanya lempeng. Di mana TPA mana itu isinya ya anak segitu. Ntar kalau udah SMA mulai miring. Saya ngajar anak TPA itu dari tahun sebelum nikah, dari tahun 2004 sampai sekarang. Kalau ada anak yang bisa bertahan kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, top. Rata-rata begitu masuk SMA mulai miring. Bapak emaknya nasihatinya udah kewalahan. Kita orang tua udah ngalami kan? Iya. Anak kita dulu kecil itu ngajinya rajin, begitu SMA nanti lulus SMA kerja, kalau kebetulan malah lingkungan kerjanya nggak mendukung, kadang orang tua sampai mumet, ya kan? Ya ntar ditunggu aja, ntar kalau udah usia mendekati pensiun, nah makanya balik lagi. Makanya kalau pengajian itu isinya kalau kecil ya sekalian kecil, kalau yang kadaluarsa yo. Ya Allah. Lah Ramadannya gimana? Padahal Ramadan itu hadisnya sangat sahih. Kalau mengkodok sholat, yang mewajibkan mengkodok hanya dalam mazhab Syafi'i. Selainnya enggak. Hanya diganti ditambal dengan sholat sunnah. Tapi kalau puasa, mazhab apapun semuanya setuju. Puasa yang ditinggal wajib di. Ini ngomong-ngomong yang kemarin masih punya utang sampai sekarang udah dibayar belum? Alhamdulillah. Langsung. Nah, cakep itu. Sebetulnya kalau yang paham teknisnya,
puasa sunnah itu niatin aja qadha. Mau puasa sunnah apa aja? Senin umpama. Niatin aja qadha. Seninnya tetap dapat. Umpama Bu, Ibu yakin dulu waktu mudanya agak tadi itu miring-miring, agak oleng-oleng, sering puasa ketinggal. Senin, Kemis, Arafah, Asyura, puasa apa kayak Yaumul Bid, apa pokoknya puasa sunnah yang ada, niatin aja qadha. Nanti sunnahnya ikut dapat. Bahkan bisa kayak iklan sampo 3-in-1 bisa. Umpama kita niatinya qadha, kebetulan pas hari Senin, kebetulan Senin itu pas Yaumul Bid. Tahu Yaumul Bid ya? Yaumul Bid itu pas hari terang bulan itu kan wajibnya sunnah 13, 14, 15. Umpama niat kita qadha kebetulan pas hari Senin, kebetulan pas tanggal 14. Maka tiga-tiganya dapat. Kalau yang diniatinya qadha, maka niatin saja qadha. Maka 3-in-1 kayak iklan sabu kan? 3-in-1 dapat. Ini bagi kita yang yakin dulu ada puasa Ramadan yang tertinggal. Tapi kalau kita yakin, insya Allah saya yakin-yakinnya dulu dari usia itu lempeng terus lah. Ya wes niati Seninnya itu atau Yaumul Bidnya itu. Kemudian wa ata'at zaujaha, tiket yang ketiga, taat pada suami. Kalau suaminya naudzubillah gimana? Lawan. Kayak di sinetron Indonesia itu loh. Kadang itu istrinya solihah, lakinya ya Allah. Kalau kayak model begitu gimana? Lawan. Lawan. Ibu pernah dengar ada perempuan namanya Asia? Istrinya Fir'aun. Itu perempuannya solihah, lakinya? Ayo. Sebader-badernya laki ibu, lebih baderan mana sama Fir'aun? Lah iya, sebader-badernya laki para suami di kebantenan ini kalau dibanding Fir'aun lebih bader mana? Itu pun Asia masih taat. Terus gimana nih? Abot ya. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Seorang sesama makhluk tidak wajib taat kepada makhluk lain. Istri tidak wajib taat pada suami kalau suaminya nyuruh maksiat. Selama nggak nyuruh maksiat masih wajib taat. Umpama kalau suaminya, mak, sono ke depan ngapain? Tadi saya mimpi ada 4 angka jalan, pasangin siapa tahu tembus. Oh, kalau disuruh begitu, ibu boleh untuk kasih mawar. Mak, beliin minuman apa? Kopi? Bukan, biar diminum langsung. Boleh, tapi ngelawannya juga dengan cara yang baik. Ibu paling tahu lah bagaimana cara ngelawan suaminya, paling tahu ya. Lawannya itu kalau suaminya nyuruh maksiat. Belum lama itu saya baca di media sosial, di Facebook atau Instagram lupa. Ada seorang suami profesinya guru olahraga, menjajakan istrinya di media sosial. Yo itu. Lah, apakah itu istri wajib taat kayak begitu? Ya enggak, wong nyatanya istrinya mau dijadikan itu, oh ya, paham lah ya itu ya. Nah, ya nggak usah dijelasin lah ya itu. Itu. Hadis Rasulullah, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Kalau sesama makhluk kok nyuruh maksiat, suami nyuruh maksiat ke istri, maka istri tidak wajib taat. Tetapi kalau yang disuruh itu selama yang
tidak maksiat, maka istri tetap wajib taat. Sebetulnya Bu, ini rahasia ya, rahasia. Itu kalau laki-laki mau jujur, ngepel, nyapu, masak, ngurus anak, itu aslinya tugas Suami. bener. Iya, aslinya. Tugas perempuan cuma itu tadi loh, masak, macak, mana, sumur, kasur, dapur. Itu tugas wajibnya. Kalau ngepel, nyapu, masak, gosok, macam-macam itu aslinya tugas. Cocok Bu ya? Cocok. Tapi ntar jangan pulang-pulang langsung kata Ustadz. Wah. Tetapi kan ada tetapinya ya. Tetapi begitu suami pulang kerja capek mau makan belum ada makanan, lah suami nyuruh istri, mak tolong dong masakin. Akhirnya karena wajib taat sama suami, istrinya masak. Ya kan gitu ya. Lah baju nih suami pulang kerja baju kotor, mau nyuci sendiri capek, akhirnya suami, mak tolong cuciin baju. Lah lihat rumah kok berantakan, mak saya mau beres-beres kok capek, tolong beresin. Aslinya begitu. Lah hebatnya wanita Indonesia tanpa disuruh udah dikerjain. Itu sedekah ibu terbesar di situ. Ayo, jangan dikira ibu nyuci, ngepel itu ibadah terbesar loh. Iya, ya kan? Oh, besok biar tambah semangat ngepelnya. Itu ibadah terbesar ibu. Aslinya itu tanggung jawab suami. Karena ibu sebagai wanita yang sholihah mengambil alih tanggung jawab. Lebih besar lagi sedekah perempuan kalau sampai perempuan punya penghasilan untuk menambah kebutuhan keluarga. Itu sedekah terbesar. Mama ibu yang punya usaha online apa-apa gitu ya. Lah kok anak mau bayar sekolah belum nunggu duit dari suami langsung udah nih bayar. Itu sedekah terbesar ibu. Pahalanya mungkin lebih besar daripada buat nyumbang acara fakir miskin dan lain sebagainya. Karena tadi tiket yang ketiga wa ata'at zaujah. Tiket yang ketiga taat pada suami. Tapi ya suami yo sebetulnya kalau ngaji sama laki-laki yo enak. Laki-laki itu ibu sering baca berjanji nggak? Itu kalau berjanji cuman 3 biji dari depan apa sampai habis? Bener nih? Apa cuman sampai walamma tamma min hamlihi? Sampai itu doang? Oh, itu cuman cerita sampai ketika Rasulullah sempurna dalam kandungan. Padahal perjalanan Rasulullah itu masih panjang. Itu di pasal terakhir sebelum doa. Itu kan wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Sampai ke situ enggak bacanya? Belum pernah ya? Sekali-kali nyobain. Kelamaan ya. Iya. Wa tawadu yahsifu na'lahu. Rasulullah itu seorang pemimpin negara, pemimpin umat yang sangat tawadu. Tawaduknya Rasulullah dibuktikan dengan kalau beliau di rumah itu ada kerjaan rumah, beliau kerjain. Intinya wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Beliau itu pokoknya prinsipnya memudahkan, membantu menyelesaikan pekerjaan rumah. Kalau perlu beliau pulang kok masakan belum siap, beliau masak sendiri. Kalau minuman umpama ya kalau zaman sekarang kopi belum siap, ada bikin sendiri. Persis kayak suami ibu ya.
kan? Ya gitu aja lu. Lah iya, wa yahlubu syatahu, itu beliau merah susu sendiri, berarti itu kan kalau bahasa sekarang bikin kopi. Wa yarqa'u saubahu, beliau itu beresin bajunya sendiri, berarti kalau bahasa sekarang kan ya nyuci, gosok ya. Itu dilakukan oleh Rasul. Lo kadang kalau suami ibu mah mirip lah ya. Kok dikit. Alhamdulillah, berarti udah ada mirip-miripnya lah ya. Pokoknya asal suami itu kok nggak sibuk dengan pekerjaan pokoknya mencari nafkah, dia mau bantu nyelesain pekerjaan rumah, itu udah niru akal Rasulullah. Oh gitu. Ini harusnya ini disampaikan ke para laki-laki kok ya. Iya. Cuman laki-laki cuma 2 orang keluar tadi. Iya kalau udah pulang. Nah, wa ata'at zaujah, taat pada suami. Lah kalau itu maka wa ahsanat farjaha, yang ketika yang keempat menjaga kehormatan. Seorang suami seorang istri yang menjaga kehormatan dirinya, suaminya, rumah tangganya, keluarga besarnya. Dengan cara apa? Hindari perilaku maksiat. Seorang istri kalau dia perilakunya baik, itu yang kena nama baik semuanya. Itu siapa sih? Oh, istrinya Pak itu, oh pantes. Pakaiannya rapi, ngomong kotor sapanya halus, suaminya kena ikut. Itu ibu siapa sih? Oh, ibunya sih itu loh. Oh iya, pantasan, dari anaknya juga sopan, oh emaknya sopan. Coba kalau kebalikannya, bininya siapa sih? Tuh bini pantas, pakaiannya kayak begitu, mending cakep, badan kayak begitu. Oh, yang kena siapa? Suaminya. Itu emaknya anaknya situ pantesan, anak juga nggak punya sopan loh, emaknya kayak gitu. Anaknya kena. Itu keluarganya soono tuh yang rumahnya di ujung sono. Pantes. Emang keluarga besar udah nggak punya adab semua tuh. Yang kena siapa? Semuanya. Jaga kehormatan. Apalagi kadang nih, saya taunya ya dari sinetron Indosiar itu. Kisah nyata belum pernah lihat masalahnya. Di sinetron Indosiar itu ada lakinya kerja jauh nggak pulang-pulang, istrinya malah nyanyi. Bir supir jangan jalan ke tengah, bir mampir lakiku nggak di rumah. Wes bahaya. Kalau itu yang terjadi, yang kena aib semua. Umpama kok ada kejadian di dunia nyata kayak seperti itu istrinya siapa? Kalau suaminya orang baik, ya Allah kasihan lakinya ya dapat bini kayak begitu. Lah kalau lakinya kok kebetulan gak baik, itu karma, lakinya juga suka jajan. Bukan. Itu anaknya siapa? Dulu maknya dulu waktu mudanya malah lebih parah. Bukan. Kena semua. Maka menjaga kehormatan itu dengan kita berikhtiar berperilaku baik. Lah, yo sebisanya mungkin yo. Kalau kita untuk 100% baik yo nggak bisa. Waktu ngaji bulan yang lalu kan ibu sempat saya tanya ya. Ibu ini orang baik bukan? Ibu ini loh kerasanya orang baik kok bukan? Ibu ini loh kan yang paling tahu kan ibu kan, bukan saya. Wong saya ketemunya juga sebulan sekali. Ibu ini kerasanya jalani kehidupan itu kerasanya jadi orang baik apa bukan? Sombong amat ya. Kan bulan kemarin sempat saya tanyain gitu ya. Kita nih kerasanya jadi orang baik kok bukan? Mau bilang baik tapi bilang sombong ya. Ya wes,
Kita paling tahu kita ya. Gampangnya begini, orang baik itu. Kalau kemarin kan orang yang bisa berbuat baik sama saudara itu hitungannya baik. Bisa berbuat baik dengan tetangga, enggak ganggu, enggak ngeribetin tetangga, itu orang baik. Biar dia sholat sujud jidatnya sampai hitam, dengkul kapalan, wiridan sampai tasbihnya brodol. Tapi kok sama tetangga jahil usilnya enggak ketulungan, itu bukan orang baik. Ibu ingat Pak Haji Muhyiddin? Orang mana? Lawannya Pak Haji Sulam. Yo. Itu Pak Haji Muhyiddin, ibadahnya top, nggak pernah ketinggalan sholat jamaah. Kalau dia ke jamaah kok ketinggalan, imamnya diomelin. Kenapa saya nggak ditungguin? Itu tempatnya barisannya paling depan, sini ya. Oh, imamnya sini. Itu kalau ada yang nempatin, marah. Tapi ketika Pak Haji Muhyiddin itu nongol dulu, waktu ibu nonton TV ngelihat wajahnya Pak Haji Muhyiddin itu kira-kira seneng apa senep? Senep itu kalau bahasa orang sini enak ya. Padahal Pak Haji Muhyiddin sholatnya rajin loh. Rajin kan? Wow, haji 2 kali kok. Haji 2 kali. Kenapa kita melihat orang itu kok tadi itu ibu sudah saya tanyakan senep apa seneng? Senep ya. Padahal dia orang ahli ibadah. Nah karena tadi tidak termasuk orang baik. Orang baik yang tadi. Baik itu kalau bahasa Arabnya sholih. Definisi sholih itu al-qaim fi huquqil ibad, al-qaim fi huquqillah wa huquqil ibad. Orang yang bisa berbuat baik kepada Tuhannya Allah dan kepada sesama manusia. Biar tadi tuh sudut jidat ampe hitam, dengkul ampe kapalan, kalau wiridan itu tasbih sekali puter protol aja. Tapi kok sama tetangga usil, jahil, mentakil, mencak, mencukilan, wes. Sampai-sampai Rasulullah itu menyampaikan hadisnya begini: Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Redaksi lain fal yukrim jarahu. Ukuran orang iman pada Allah, iman pada hari akhir, itu perilakunya kepada tetangga. Tetangga itu kadang ya ada yang cocok ya, tapi kadang ada yang temen kita bisa milih, tapi tetangga kan kita nggak bisa milih ya. Temen biar jauh kita samperin wong cocok, tapi wong rumahnya jauh. Tapi tetangga kita nggak bisa milih ya, kita diuji oleh Allah. Kadang ada tetangga itu yang cocok dengan kita, sefrekuensi. Kalau bahasa anak sekarang ngobrol berjam-jam yo betah, bahasan ada aja. Tapi kadang ada yang tetangga depan rumah sampai ke rumah nggak kenal yono ya. Iya, memang tetangga itu orang yang didekatkan oleh Allah ke kita dan kita tidak bisa milih, dan kita diuji oleh Allah dengan perilaku tetangga. Ya sama, tetangga itu diuji oleh Allah dengan perilaku kita. Kita kalau mau menang-menangan, mau suka-suka gue gitu ya, kalau bahasa orang sini ya. Kita umpama beli salon yang gede, itu beli pakai duit kita ya. Disetel di rumah kita. Itu daya listrik tokennya kita yang beli. Kita setel sekenceng-kencengnya. Itu kayaknya bebas-bebas saja ya. Wong belinya pakai duit kita, disetel di rumah kita. Yang buat bayar setrum listrik ya pakai duit kita. Kita setel kayaknya ya bebas ya. Tapi kan tetangga juga bisa ngomong, kuping saya. Saya ada di rumah saya. Kenapa suara dangdut koplomu kok bisa masuk ke kamar saya?
Jadi kebebasan kita ini dibatasi oleh kebebasan tetangga. Kebebasan kita nyetel musik sekenceng-kencengnya dibatasi tetangga yang kerja shift malam baru pulang pengen tidur. Ayo, kalau pengen nyetel musik yang kenceng ya di kamar dikasih peredam. Makanya kadang saya kalau melihat orang nyalain petasan kan kayak orang geblek. Kalau kecil katanya nggak kerasa, giliran gede begitu nyala kuping ditutupi. Lah iya kan? Lah iya kalau pengen puas itu begitu petasan yang gede dinyalain kupingnya diginiin. Iya, yang kecil kan nggak kerasa kecil, giliran gede begitu nyala. Iya sama aja nggak kedengeran juga. Ya Allah. Yes. Itu beberapa poin yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya bagi para wanita diberikan 4 tiket. Penting sholatnya pun, puasanya pun, kemudian taat pada suami, jaga kehormatan. Nah, caranya jaga kehormatan itu dengan kita berusaha untuk berbuat baik. Dan memang kadang orang yang berlatihan untuk menjadi baik itu kadang harus sabar tahan mental. Ya kan? Sabar tahan mental. Kadang kita niatnya baik, itu kadang diterima orang nggak baik. Umpama loh Bu, Ibu ngasih sesuatu, kebetulan orang yang kita kasih itu nggak cocok dengan yang kita kasih. Umpama kita kasih masakan opo ya, lah kita ini orang yang nggak doyan pedes, kebetulan dikasih ke dia orang yang doyan pedes. Kalau niat ngasih masakan boyo sing enak, anyep gejep dikasih ke orang loh. Itu kalau kedengeran ke kuping kita kan kalau nggak sabar-sabar kan pengen ditumpahin ke. Kita niatnya baik, kadang umpama ibu punya rezeki, terus beli kerudungan. Lah daripada beli cuma 10 yang dapat nanti 10 orang, akhirnya ibu mending saya beliin 30, tapi kualitasnya diturunin. Lah itu ada mulut yang terima tinggal bilang terima kasih, itu mulutnya ada yang kebablasan. Niat ngasih boyo yang baik, ini kayak sarangan tahu dikasih. Lah namanya mulut kok ya. Ya kadang lagi kalau acara selatan besek tinggal nenteng pulang. Itu kadang dari A sampai Z dicacat semua. Ini yang ketawa kadang-kadang pengalaman, yang diem kerasa. Begitu buka besek seret, biasanya yang dipegang duluan apa? Acar apa mie? Mie begitu. Lengket ini masaknya sudah sebulan kali ya. Begitu megang ini, megang nasi. Ini yang beras liter 6.000 ini materan. Lu ya tinggal nenteng, kalau doyan dimakan, nggak doyan ya udah. Lu dicacat semua. Datang ke kondangan ya kadang nyacat. Ini biasanya suka nyacat ini mulut laki apa perempuan sih? Begitu kondangan lihat nganten, perempuannya cakep, lakinya naudzubillah, ya diomong. Itu perempuan melek enggak itu sama laki kayak gitu kok mau. Giliran dibalik, lakinya yang cakep, perempuannya yang naudzubillah. Ya Allah kasihan amat ya laki ganteng dapat bini kayak gitu ya. Itu saya pernah dicubit pinggang saya tuh gara-gara nganterin orang rumah beli buah buat ngerujak itu di pasar ini loh, Jalan Blimbing itu. Nah, kebetulan mau pulang ke sono, habis main dari rumah bule di Jalan Buku. Itu bukan blimbing apa? Mangga yang buat rujak itu kecil-kecil ya. Nah itu saya masih di motor turun. Ini berapaan, Bang? 15.000 nih. Mahal amat, Bang. 10 ya? Enggak dapat, Neng. Ih,
mangga segede upil-upil. Lah kan saya colek kan. Mangga kok upil segitu tuh hidungnya seberapa? Saya ditabuk dari belakang. Diem apa? Saya lagi nawar. Loh kok upil segede itu hidungnya seberapa? Nawar boyo nawar tapi nggak usah nyelak. Itu sering banget saya lihat kangkung udah diikat. Berapa bang? 6.000. Ditawar, ya Allah, udah nawar, habis nawar nyacat, kamu udah layu-layu, mahal amat. Itu saya lihat orang sono, orang sini, alhamdulillah. Makanya sekarang itu kalau mau belanja saya anterin, nggak pernah mau. Oh, beli kangkung ditawar. Oh, tinggal beda 2.000 loh, kita nawar dapat 2.000 ya nggak cepet kaya kok ya. Ya Allah. Menjaga kehormatan itu tadi tiket keempat bagi wanita untuk bisa masuk surga melalui pintu mana saja yang dia harapkan. Menjaga kehormatan diantaranya dengan berlatih menjadi orang baik. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.